Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hairudin, dan pada video kali ini kita akan melakukan studi kasus pada sebuah brand bagaimana dalam meningkatkan iklan yang mereka buat. Dan brand itu tidak lain adalah Lay's. Mungkin teman-teman pernah melihat wadah Lay's yang pakai senyum itu ya. Nah, kita akan bahas sekarang gimana sih cara mereka melakukan iklan di Facebook Ads. Yuk kita bahas bareng-bareng studi kasus seperti apa sih supaya kita bisa mendapatkan pelajaran untuk mengoptimalkan iklan yang akan kita buat. Lay's, merek keripik kentang Amerika Serikat ini menjalankan kampanye iklan Facebook Ads dan Instagram untuk menjangkau lebih banyak pecinta cemilan, meningkatkan brand awareness, dan mengukir lebih banyak senyuman. Hasilnya mereka meraih peningkatan ad recall sebesar 16,4 poin. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin di sini ada istilah yang baru buat teman-teman semuanya, yaitu ad recall. Ad recall itu apa sih? Jadi ad recall itu sebuah metrik untuk mengukur berapa besar efektivitas brand itu dikenal atau memorable di ingatan para audiens ya. Jadi metrik ini penting banget buat teman-teman yang ingin memperkenalkan brand ya. Iklan Lay's ini dia menjangkau sekitar 40 juta user gitu ya, dengan peningkatan ad recall sebanyak 16 poin ya. Kita akan masuk ke kisahnya ya. Jadi merek keripik kentang paling digandrungi ini atau Lay's ini didirikan lebih dari 75 tahun yang lalu. Wow, itu udah kayak nenek ya. Nenek saya tuh sekitar 80 dia sekarang. Berarti tuanya kira-kira seperti itulah ya usianya. Lay's kini menawarkan aneka cita rasa dan tekstur keripik untuk memanjakan semua penggemar cemilan yang bernilai sekitar 15 miliar dolar. Itu kalau dirupiahkan berapa duit tuh? Oke, dan berkantor pusat di New York. Tujuan mereka begini, meningkatkan brand awareness. Jadi karena Frito-Lay ini ingin menjangkau lebih banyak penggemar cemilan, meningkatkan awareness akan keripik kentang merek Lay's, dan menebarkan lebih banyak senyuman lewat dukungannya kepada Operation Smile, organisasi layanan kesehatan nirlaba. Jadi si Lay's ini mereka itu bekerja sama dengan sebuah organisasi nirlaba untuk meningkatkan awareness mereka gitu ya. Karena campaign yang dibangun oleh Lay's ini adalah bertema senyuman. Pada tahun 2018 Frito-Lay mengenalkan kampanye iklan Lay's Smiles. Jadi yang menampilkan foto senyuman asli di kemasan produk Lay's. Pembeli bisa mengangkat kemasan produk setara posisi wajah, tampak tersenyum dengan senyuman orang lain, yang mendorong postingan media sosial sekitar 700 selfie per hari. Wow. Dan ternyata dengan campaign ini itu betul-betul efektif ya. Mungkin teman-teman pernah ya melihat iklan ya atau video-video yang tersebar itu, mereka kampanyenya di wajah dia ada senyuman gitu. Senyumannya tuh bungkus Lay's-nya gitu ya. Kayak gitu, dan tersebar banyak banget video-videonya itu. Mungkin sempat sekitar 2019 lah, mungkin teman-teman pernah melihat ya. Mereka menggunakan packagingnya menjadi alat campaign gitu. Nah, kampanye ini jauh melebihi ekspektasi sehingga mereka memutuskan untuk menghadirkan kembali 2019. Nah, Frito-Lay dan agensi medianya mencari kisah inspiratif dari orang-orang yang menciptakan senyum tulus dalam komunitas mereka. Nah, ini langkah kedua yang dilakukan oleh Lay's. Langkah pertama, mereka membuat campaign senyuman di packaging. Lalu kemudian yang kedua, mereka mencari kisah-kisah inspiratif yang mereka itu membuat senyuman lah, baik sesama gitu. Intinya kisah-kisah yang menyentuh lah. Untuk mencari story-story untuk bertema senyuman, mereka itu terhubung dengan banyak admin halaman gitu ya. Nah, kemudian di sini
Sekumpulan kisah didapatkan dari komunitas tadi ya, yang pemilik admin halaman itu lebih dari 30 everyday smilers. Jadi setiap hari itu banyak banget gitu ya, story-story tentang menciptakan senyuman. Nah, dan ternyata Lei ini berhasil untuk menarik itu, lalu kemudian menaikkan story-story smiler tadi gitu ya, untuk dilihat di publik karena memang sejalan dengan campaign smile tadi yang diangkat oleh Lei ya. Mereka menjalankan kampanye baru bersamaan dengan komitmen $1 juta gitu ya, $1 juta untuk Operation Smile atau nirlaba tadi ya. Jadi Operation Smile itu Badan Amil Kesehatan Internasional yang memberikan bedah rekonstruksi pada penderita bibir sumbing. Ini inline banget dengan program sosialnya lah gitu. Jadi komitmen ini sehingga meningkatkan efektivitas brand Lei dikenal oleh publik gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua juga tips nih, salah satu tips yang bisa kita ambil dari Lei ini adalah perbanyak berbagi. Jadi inline-nya lebih baik dengan untuk meningkatkan brand itu dengan berbagi ya. Nah, kemudian di sini mereka melakukan retargeting, jadi video di halaman Facebooknya dengan target dari audiens yang pernah berinteraksi dengan halamannya. Jadi intinya retargeting dengan engagement audience, atau mungkin kita dibuatnya look like gitu ya, seperti itu. Untuk materi iklan mereka, jadi nah sekarang masuk ke ads content ya. Jadi ads content yang digunakan oleh mereka adalah kisah-kisah inspiratif gitu ya, yang tadi didapatkan dari halaman-halaman tadi ya. Jadi everyday smilers itu yang hampir 30 setiap harinya gitu ya. Nah, mereka dilakukan dan ditayangkan di iklannya. Jadi mereka itu seperti seolah ngiklan tapi nggak ngiklan gitu. Mereka hanya membagikan story-story tentang senyuman gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman sangat bagus ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengangkat sebuah brand tadi ya, kita bisa dapatkan pelajaran dari Lei. Itu pertama buat campaign gitu ya, kemudian bekerja sama gitu ya, kolaborasi dengan nirlaba atau organisasi amal gitu ya. Kemudian memunculkan realita-realita yang sejalan dengan campaignnya gitu ya. Kalau misal campaignnya ingin menciptakan senyum, berarti angkat gitu ya story-story tentang senyuman. Produk yang digunakan oleh Lei gitu ya dalam melakukan optimalisasi iklan di Facebook Ads itu, yang pertama adalah iklan video tentunya ya, karena memang tadi mengangkat story gitu ya. Lalu kemudian beriklan menggunakan stories. Jadi iklan video yang pertama, yang kedua storiesnya stories di Instagram dan di Facebook ya. Lalu yang ketiga itu penempatannya tidak manual placement tapi auto gitu ya, penempatannya otomatis, sehingga menemukan penempatan yang paling efisien gitu ya. Kemudian yang Instagram juga diaktifasi, mereka mempromosikan bisnis kepada pemirsa yang aktif. Nah, itu produk yang digunakan oleh Lei. Dan selanjutnya untuk targetnya adalah pemirsa khusus, jadi jangkauan pelanggan di Facebook ya. Artinya maksudnya itu mungkin di sini adalah yang berinteraksi dengan halaman dan video. Jadi engagement audience yang digunakan oleh Lei untuk meretarget konten-konten atau iklan mereka. Lalu kemudian di sini juga mereka melakukan evaluasi dari metrik yang mereka baca. Oke guys, itu dia studi kasus langsung ya, kita belajar dari brand Lei gitu ya, brand keripik dari Amerika. Mudah-mudahan ada yang bisa kita pelajari dan ada dari video ini ada yang bisa kita ambil ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di studi kasus selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin ada saran gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.